Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kami bisa bersekutu bersama-sama sekalipun secara online dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada, dan biarlah kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami bersekutu pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada banyak hal yang indah di dalam dunia ini. Tetapi adakah hati kita senantiasa terfokus kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hanya Engkau Tuhan yang terindah dalam hidupku. Kau yang indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah kau ya kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan kembali satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus,
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah yang terbaik. Tentunya ini berbicara tentang pemberian kita buat Tuhan. Haruslah itu yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudara, dikasih Tuhan ada 3 tipe pemberi. Yang pertama adalah tipe batu api. Yang kedua adalah tipe spon. Dan yang ketiga adalah tipe sarang lebah. Tipe batu api adalah tipe orang yang kalau memberi itu harus dipaksa sedemikian rupa. Ya, jadi kalau batu api itu diharapkan mau keluarin apinya, bunga apinya, maka itu harus dipukul-pukulkan dengan keras demikian rupa, barulah keluar bunga-bunga api. Nah, kalau orang tipikal seperti ini memberi, saudara, dia itu mau memberi kalau dipaksa dulu, nanti ada kejadian apa seperti ini, seperti itu dulu, baru dia memberi. Lagi pula orang seperti ini dikatakan kalau memberi dikit aja, dia pengennya itu semua orang tahu. Bunga api kecil aja semua orang harus tahu. Ya, jadi kalau pemberiannya itu tidak ditahu orang, hatinya itu terganggu. Saudara. Yang kedua, tipe spon. Spon itu kalau nyerap air, untuk keluarin airnya dia harus diperas dulu demikian rupa. Saudara. Hampir mirip dengan yang pertama. Tapi spon ini dia harus diiming-imingi dulu. Nanti kalau kamu memberi buat Tuhan, kamu akan dibalas oleh Tuhan berlipat-lipat kali, berpuluh-puluh kali, dan lain sebagainya. Baru dia akan mengeluarkan air dari sponsnya. Kalau enggak, bentar dulu, disimpan dulu aja airnya dalam spon dia. Nah, saudara, yang ketiga itu tipe sarang lebah. Sarang lebah itu dia nggak usah dipaksa, dia selalu menghasilkan madunya. Kalaupun dia menghasilkan madunya, sudah penuh, dia akan meneteskan madu yang manis dari sarangnya. Sekalipun banyak lebah-lebah di situ mungkin yang berusaha mengganggu orang yang berusaha ambil madu, tapi dia tetap meneteskan madunya. Kalau madunya itu sudah berlimpah-limpah di dalamnya. Maksudnya orang ini dia sadar bahwa berkat-berkat Tuhan begitu berlimpah dalam hidupnya. Nggak usah dipaksa lagi, saudara, dia akan mengalirkan berkat itu kepada sekitarnya. Walaupun banyak yang menghalanginya, lebah-lebah di sekitarnya, dia tetap mengalirkan berkat Tuhan yang sudah dirasakannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, memberi adalah salah satu wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi saudara kita, tapi kita tidak memberi, ya kita tidak mewujudkan kasih itu sama saja dengan bohong, saudara. Kalau kita datang ke gereja, pastinya kita bawa persembahan kita, kan ada yang udah dipersiapin dari rumah, ada nanti di gereja baru dipersiapin, seperti itu, saudara. Nah, kira-kira kalau kita evaluasi diri kita, saya dan saudara, kita itu termasuk tipikal pemberi yang seperti apa ya? Kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita beri Tuhan itu seperti batu api kah, atau spons kah, atau sarang lebah kah? Tidak usah dipaksa, kita memberikan yang terbaik lagi buat Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan secara khusus dan juga sesama kita secara umumnya, saudara. Dari seorang perempuan di Betania yang bernama Maria.
Saya yakin saudara-saudara sudah hafal jelas kisah di mana Maria mengurapi, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu dan menyekanya dengan rambutnya. Kita mau belajar bagaimana untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Ada dua hal yang saya catat saudara untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Yang pertama, memberi yang terbaik itu perlu cinta di dalam hati kita. Memberi dengan cinta. Biasanya tuh orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha untuk melakukan hal-hal luar biasa dari diri mereka sebagai tanda cinta mereka kepada seorang yang mereka kasihi atau mereka cintai. Ada seorang pria yang menjual seluruh koleksi koinnya yang sudah dikumpulin puluhan tahun untuk membelikan cincin permata untuk melamar kekasih hatinya, saudara. Padahal koin itu tuh sudah berharga sekali buat dirinya, tapi dijual untuk belikan cincin buat kekasih hatinya. Ada juga pria lain yang menyewa sebuah helikopter mini lalu dituliskan pengumuman di banner gitu supaya waktu helikopternya terbang, bannernya itu terbang juga untuk melamar kasih hatinya. Ada juga seorang gadis yang menyewa papan billboard di jalan utama untuk menyatakan cintanya kepada kekasihnya di hari ulang tahunnya. Ataupun juga tidak harus itu tindakan-tindakan yang mewah seperti itu. Ada juga orang yang rela, dia nggak makan makanan kesukaannya untuk diberikan kepada orang yang dia kasihi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan itu terlihat aneh dan berlebihan. Terkadang tidak dapat dimengerti, kecuali kalau kita juga pernah merasakan perasaan cinta yang besar seperti itu. Jadi saudara tidak akan bisa memahami orang yang berkata, aku harus mencari cara untuk menyatakan cintaku yang mendalam kepada orang yang kukasihi. Tidak lain dengan aku memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kalau kita tidak punya cinta dalam hati kita. Kalau kita nggak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan kasih, kita mungkin akan menganggap itu pemborosan saja, pamer aja, show off aja, pencitraan, dan lain sebagainya, saudara. Karena itu perlu cinta untuk memahami apa yang Maria lakukan buat Tuhan Yesus saat itu. Nah, saudara, dengan kasih Tuhan, Maria sangat mencintai Tuhan Yesus. Sehingga dia selalu berpikir apa yang terbaik buat Tuhan, yang dia berikan buat Tuhan. Waktu Marta, saudaranya itu sedang sibuk untuk melayani Tuhan dan murid-muridnya pada waktu yang sebelum kejadian ini, Maria memilih yang terbaik apa? Di bawah kaki Tuhan Yesus. Bukan karena dia malas, bukan karena dia nggak mau membantu saudaranya, tapi dia tahu Tuhan itu, waktu bersama Tuhan itu terbatas waktunya. Karena itu aku harus memilih posisi yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan, ajaran firman Tuhan. Dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan. Dari firman Tuhan yang disampaikan, Maria itu semakin bertumbuh dalam cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia seorang perempuan sederhana, saudara, tetapi dia setia untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Dan dia setia untuk mencari tahu apa yang dia mau lakukan dalam kehidupannya buat Tuhan. Setiap Tuhan datang ke rumahnya, dia selalu duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, ajaran Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, cinta itu tidak serta-merta bisa hadir dalam hidup kita kalau kita tidak memupuknya, saudara. Cinta kepada Tuhan Yesus lahir ketika saudara dan saya bertemu secara langsung dengan Tuhan. Bukan face to face, tapi kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan cinta itu akan bertumbuh ketika saudara dan saya tekun berdoa, tekun beribadah, tekun bersekutu, tekun belajar firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak mungkin kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tetapi kita malas ke gereja. Kita malas bersekutu, kita anggap itu buang-buang waktu aja. Di rumah aja sekarang kan bisa nonton TV kayak gini sekarang, saudara ya. Kalau ada kesempatan, mari kita seperti Maria. Ini kesempatan jarang, kapan lagi?
Walaupun tiap minggu mungkin kita ada ibadah di gereja, tapi kapan waktu itu kita akan nikmati bersama Tuhan, kita nggak tahu, saudara. Selama Tuhan berikan kita waktu, kita bersekutu sama Tuhan, kita ibadah, kita melayani Tuhan. Jadi kalau kita kayak bilang kita cinta Tuhan, tapi kita malas ke gereja, tidak berdoa, tidak melayani Tuhan, tidak bertekun dalam firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, saya pikir itu cinta palsu, saudara. Sekarang banyak orang PHP, katanya pemberi harapan palsu, bilang cinta tapi tidak mau berkorban. Kalau kita juga cinta Tuhan, kita tidak melayani Tuhan, itu PHP juga, saudara. Kita cuma ngomong saja tapi tidak rela berkorban untuk Tuhan. Maria mengambil setengah kati. Setengah kati itu sama dengan setengah liter. Minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni itu adalah minyak yang terbuat dari satu tumbuh-tumbuhan di Israel situ, yang harganya sangat mahal sekali, saudara. Dikatakan itu adalah adat Yahudi memang untuk menyambut tamu dengan mencuci kaki mereka. Dengan air biasanya, saudara. Lalu menyekanya dengan kain yang tersedia. Tapi saat itu Maria bukan mencuci kaki Tuhan dengan air. Dia ambil minyak narwastu itu, dia minyaki kaki Tuhan. Dia melakukan hal yang ekstrim menurut pandangan orang sebagai bukti cintanya sama Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mengasihinya, mengerti dirinya. Bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat dirinya dan buat keluarganya. Tuhan sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya, dan sebagai bukti cintanya, bukti ucapan syukurnya, dia berikan Tuhan yang terbaik. Minyak narwastu itu buat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adakah kita memiliki perasaan cinta sama seperti Maria kepada Tuhan Yesus? Cinta yang menyadari bahwa kalau tidak ada Tuhan dalam hidup saya nggak akan memiliki pengharapan lagi. Saya tidak akan memiliki masa depan yang jelas kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak memiliki satu kepastian tentang hidup saya dan tentang kehidupan kekal saya kelak. Karena itu, saudara, mari kita memiliki kasih Tuhan dalam hati kita. Lalu kita pupuk kasih itu dengan tekun baca firman, dengan berdoa, dengan tekun melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, memberi dengan sukacita. Minyak setengah kati itu ditaksirkan Yudas seharga 300 dinar. Itu upah pekerja selama kurang lebih 1 tahun. Sekitar puluhan juta harganya. Bukan soal harga saja, itu hasil tabungan Maria selama beberapa tahun untuk persiapan pernikahannya. Karena biasa minyak narwastu itu adalah mas kawin daripada gadis-gadis yang ada di Israel. Mungkin saja orang-orang sekitar itu punya pandangan yang berbeda terhadap Maria. Pencitraan lah, cari perhatian lah, pemborosan lah, dan lain sebagainya. Yang penting waktu itu yang mengungkapkan isi hatinya itu adalah Yudas, saudara. Yang lain mungkin diam-diam di dalam hatinya. Yudas bilang lebih baik minyak itu dijual 300 dinar. Harganya lalu diberikan kepada orang miskin. Tetapi Tuhan yang menerima persembahan itu memuji apa yang Maria lakukan. Dia katakan orang miskin selalu ada padamu. Tetapi apa yang dilakukannya itu yang terbaik untukku. Sebab aku tidak akan selalu ada bersama dengan kamu. Tuhan tahu hati Yudas itu bukan untuk orang-orang miskin, saudara. Bukan berarti Tuhan larang kita berikan untuk orang miskin. Tapi Tuhan tahu hati Yudas itu fokusnya bukan untuk memberi, tapi untuk mengumpulkan uang-uang itu untuk dipakainya sembunyi-sembunyi. Atau dia korupsi uang yang ada di kas yang dipegangnya. Saudara, Maria memberikannya bukan dengan terpaksa. Dia berikan dengan sukacita. Dan Tuhan menerima pemberian yang diberikan dengan sukacita itu. Saudara, waktu kita berikan buat Tuhan, kita berikan buat Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan terpaksa, saudara. Saudara ingat ada 2 orang bersaudara yang memberikan persembahan buat Tuhan, Kain dan Habel, sama-sama berikan buat Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, oh itu karena Kain berikan sayur-sayuran yang sudah mau busuk, ya jadi Tuhan tidak terima. Saudara, bukan cuma perkara bentuk barangnya, bentuk barang itu penting, saudara. Tetapi Tuhan lihat hatinya.
Hati Kain waktu memberikan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Habel memberikan yang terbaik dan Tuhan lihat hatinya. Tulus dan penuh sukacita. Tuhan terima persembahannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ingat waktu begitu banyak orang di bait Allah memberikan persembahan, lalu Tuhan hanya memuji satu orang. Janda miskin dipujinya. Walaupun pemberiannya hanya 2 peser, saudara. Tapi dia memberikan dengan penuh sukacita. Dia memberikan seluruh hidupnya. Janda itu cuma punya 2 peser, semua-muanya dia kasih buat Tuhan. Saudara, Tuhan senang dengan pemberian yang kita berikan dengan penuh sukacita. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang pekerja di perusahaan batu bara. Biasanya namanya Bapak Li. Bapak Li ini sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan batu bara itu. Nah biasanya dia mengangkut batu bara dari tambangnya itu ke pabriknya dengan menggunakan kereta api, saudara. Nah waktu di dekat pangkalan rel kereta api, di situ seringkali Li itu melemparkan gumpalan-gumpalan batu baranya itu ke sekitar rel yang ada di sekitarnya. Lalu karena seringkali melihat apa yang dilakukan Li ini, beberapa teman kerjanya, anak buahnya itu tanya sama dia. Kenapa Bapak Li ini melakukan hal itu? Dia buang-buangin itu batu bara di sekitar rel kereta api, di dekat pangkalan kereta api, saudara. Lalu Li menjawab seperti ini. Ada seorang wanita tua yang tinggal di seberang jalan ini. Dan saya tahu uang pensiunannya tidak cukup untuk membeli batu bara. Setelah kereta-kereta ini lewat, wanita itu akan datang ke rel ini lalu dia menyusuri rel itu selama beberapa meter, mungkin 1 kilometer saudara atau lebih, untuk memunguti batu-batu bara yang kiranya terjatuh dari kereta api ini. Dia tidak tahu kalau lokomotif uap telah digantikan dengan mesin diesel. Karena biasanya dulu kereta api itu pakai batu bara untuk menghasilkan uapnya supaya bisa jalan. Jadi biasanya ada batu-batu bara yang kececer. Dia nggak tahu hal itu, tetapi dikatakan saya tidak ingin mengecewakan perempuan itu. Maka saya sengaja melemparkan beberapa butir batu bara melewati pagar daripada gerbong kereta ini supaya bisa dipungut sama dia, menghangatkan rumahnya. Saudara, memberi dengan sukacita itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di sekitar kita. Tidak usah sibuk menghitung berapa sih yang terbaik itu. Mungkin kita nggak bisa memberi seperti Maria, tetapi kita pasti bisa memberikan batu bara. Batu bara kecil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu hanyalah 1 kilo telur atau mungkin beberapa butir telur kepada tetangga kita yang membutuhkan. 1 kilo beras atau mungkin setengah kilo beras kepada mereka yang membutuhkan di jalanan sana. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk menghitung pengeluaran kita lah, tabungan kita lah, itulah, inilah. Sampai itu menjadi penghalang untuk kita memberikan buat Tuhan. Kadang-kadang nih kita sudah memberi, tapi kita mikir tuh, kira-kira pemberian saya itu berguna nggak untuk dia? Kira-kira pemberian saya ini mencapai tujuannya atau enggak? Kalau saudara kebanyakan berpikir, lama-lama kita kehilangan kesempatan untuk memberi itu, saudara. Akhirnya nggak jadilah kita memberikan. Padahal mungkin walaupun itu hanya sedikit, tapi itu berguna bagi sesama kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita belajar memberi. Seperti Maria. Memberikan dengan cinta, memberikan dengan sukacita. Sehingga pemberian kita itu berkenan di hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk bersekutu dan belajar firman Tuhan.
Saat ini kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan sesama kami. Karena itu Tuhan taruh hati yang penuh kasih dalam hati kami. Supaya kami merasakan kasih Tuhan dan kami bisa membagikan kasih itu lewat kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang bersekutu bersama secara online, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan hidup, biarlah terus berharap sama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang di dalam pergumulan Tuhan berikan solusi yang terbaik buat mereka. Yang di dalam segala hal yang saat ini menjadi beban pikiran mereka, biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat beban itu, menggantinya dengan kelegaan. Kami berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami, gereja kami ini, Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada